Ya, jadi selamat siang. Jadi kali ini kita akan mendesain molekul di mana targetnya adalah suatu enzim ya. Di sini kita contohkan enzim siklooksigenase. Nah, para peserta sudah ada ini pengalaman atau latihan bagaimana kita menjadi drug designer, mendesain suatu obat. Ada yang nyoba belum? Kalau mendesain belum, Pak. Kemarin kan cuma mulai produktif. Oke, apa? Suara saya jelas nggak kedengaran? Suaranya jelas. Ya, jadi eh, kemarin sudah saya singgung ya bahwa desain obat itu adalah mata kuliah yang tidak populer ya, karena memang kalau kita udah belajarnya juga ya sebenarnya sih biasa gitu ya. Dan bagi yang belum mengenal kan kelihatannya susah gitu ya. Sesudah itu kalau kita sudah bisa terus kegunaannya itu untuk apa? Karena di Indonesia memang belum ada penemuan obat yang didahului dengan desain ya, desain apalagi sampai ke industri. Ini tantangan ya, tantangan besar sebenarnya. Nah, untuk bisa membuktikan itu kita sebenarnya harus belajar juga tentang sintesis ya, sintesis paling tidak itu. Karena kalau kita nggak belajar sintesis, kita cuma belajar desainnya, terus nanti molekul yang kita desain ini tidak ada ya, karena tidak disintesis. Jadi kalau yang saya lakukan adalah saya harus belajar sintesis sehingga desain saya harus jadi molekul benar. Nah, setelah itu akan lebih mudah kita bekerja sama dengan bidang lain ya, misalnya farmakologi kita ya bekerja dengan farmasi yang berkecimpung di farmakologi sehingga nanti kita bisa kita buktikan secara in vivo atau preklinik dan itu ada kebahagiaan tersendiri ya. Nah, memang tidak mudah ya, luar biasa susahnya ya. Apalagi kalau betul-betul jadi obat itu, tapi alhamdulillah ya, saya cukup bersyukur karena hambatan-hambatan itu yang kata orang tidak mungkin itu menjadi semakin dekat ya, semakin dekat. Kebetulan nyari investor itu tidak mudah ya. Alhamdulillah saya sudah dapat ya. Saya sudah dapat investor yang dia cukup banyak uang sehingga mau mendanai ya. Sehingga dana sudah bukan masalah ya. Nah, tinggal kita hubung-hubungkan dengan hal-hal terkait. Karena ini memang baru sama sekali ya, baru sama sekali. Molekulnya baru ya. Meskipun sebenarnya molekulnya sudah ada di dunia, tapi di dunia belum diteliti sebagai analgetik antipiretik. Nah, kita akan lanjutkan dengan topik ya. Akan saya share screen. Kelihatan saya share screen? Terlihat, Pak. Nah, jadi pengembangan dan desain melulu obat algetika ya. Jadi saya kasih nama algetika. Nah, kita cukup ngeri ya. Ini saya ambil dari apa webinarnya Prof. Daryono dari ITB ya. Nah, jadi rata-rata para pakar itu kalau ngomongin obat seperti ini ya. Ini slide dari barat ya. Slide dari barat terus eh, dari ujung sampai ke ujung di sini ada angka yang sangat-sangat mengerikan ya. Kalau berdasarkan apa webinar ini itu butuh dananya katanya 4 kali APBN. Nah, saya cukup ngeri dengan angka itu sehingga saya berkomentar kalau dengan cara ini insya Allah Indonesia sampai kiamat nggak bisa menemukan obat. Ya, siapa yang mau mendanai 4 kali APBN? Ya, jadi eh, ini juga masih slide-nya kayaknya sama ya.
pembicaranya yang berbeda. Ini Prof. Mutaiji dari Unpad ini ya. Kebetulan waktu itu bareng saya webinar ya. Nah ini juga masih sama ya. Intinya masih sama bahwa penemuan obat itu sangat mahal, muahal sekali gitu ya. Nah ini masih slide beliau, Prof. Mutaiji. Ini kalau kita bagi-bagi kira-kira ada beberapa tahap seperti ini ya. Jadi dari mengidentifikasi target penyakit ya. Jadi kalau mau desain obat kita untuk mengobati penyakit apa gitu ya. Kemudian target obatnya ya. Nah, dan seterusnya itu ya. Jadi sampai 12. Sampai di sini ada klinik ya, uji klinik ya di klinik. Nah, yang tadi dikatakan oleh Prof. Daryono butuh 4 kali APBN dananya. Ngeri sekali ya. Dan itu sesuatu yang apa? Hal yang mustahil ya. Di Indonesia mau nyari investor yang mendanai 4 kali APBN, jaminannya apa ya? Apakah obatnya bisa laris laku? Nah, jadi ini sesuatu yang memang apa? Sangat susah ya. Sehingga saya bisa memahami ketika saya mengekspos penelitian saya ada mahasiswa yang saya salah satu yang memandang sebelah mata Pak Hari. Wah, saya senang sekali di komentar gitu karena memang faktanya itu ya. Faktanya memang susah sekali ya, susah. Nah, dengan adanya COVID kemarin, tapi kita bersyukur COVID itu adalah mempopulerkan kata penemuan obat sehingga di mana-mana webinar ya. Bahkan di UNER itu sudah ada grup yang akan menemukan anti COVID ya. Dan saya ikut webinarnya. Sayangnya sekarang nggak kedengaran lagi ya. COVID-nya yang pergi ya, obatnya belum ketemu. Nah, saya menawarkan yang namanya drug discovery with local wisdom ya. Jadi bagaimana menemukan obat dengan kearifan lokal. Nah, jadi kearifan lokal. Jadi apakah kita tidak apa memakai cara-cara barat tadi? Pakai, cuma yang penting saja gitu ya. Jadi kita belajar dari sejarah kemerdekaan kita ya. Kemerdekaan kita itu bisa terwujud kalau eh, dengan apa niat Bismillah ya, dengan Bismillah. Masalah alatnya itu bisa merebut dari penjajah, bisa pakai bambu runcing, buktinya kita merdeka. Kita merdeka bukan menunggu apa nabung beli tank gitu, nggak akan merdeka ya. Jadi di penemuan obat juga saya mengemukakan atau menawarkan ide yaitu penemuan obat dengan kearifan lokal. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan ya, masih dalam proses. Nah ini mohon doanya hari Kamis saya mau presentasi ya sama investor. Saya mau presentasi di Jakarta ya. Nah jadi yang pertama adalah state of the art ya. Kita butuh senyawa pemandu ya. Nah dari senyawa pemandu nanti kita akan menemukan suatu temuan yaitu invensi ya. Yang sudah saya praktekkan, saya contohkan di sini, kebetulan targetnya sama. Enzim adalah senyawa pemandunya adalah paracetamol. Sehingga dari paracetamol saya akan mendapatkan penemuan obat baru yang lebih bagus tentunya. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya paracetamol, banyak obat yang bisa kita jadikan state of the art. Contohnya yang lain, misalnya aspirin. Aspirin kelemahannya apa? Oh, dia mengiritasi lambung. Bisa nggak kita bikin obat yang sama persis khasiatnya, tetapi tidak mengiritasi lambung? Insya Allah bisa ya. Dan ternyata obatnya sudah ada di dunia, tapi orang itu nggak tahu kalau dia khasiatnya itu ya. Nah jadi atau misalnya obat yang lain, misalnya apa? Mefloquine misalnya, obat anti malaria. Kelemahannya apa? Banyak yang resisten. Sehingga kita akan membuat molekul baru yang berbeda, tapi targetnya di enzim yang sama. Nah dari invensi penemuan tadi baru kita prediksi keunggulan invensi dengan molekular docking atau SBDD. Nah, kalau kita secara molekular docking sudah bagus, maka kita akan buktikan dengan sintesis ya. Sintesis. Jadi kita harus belajar sintesis supaya kita tidak tergantung ya. Karena di negara kita ini kerjasamanya sangat susah ya. Nah, kalau saya
tidak belajar sintesis, saya akan tergantung dengan dosen yang bisa sintesis, dan itu ada kemungkinan saya nggak dapat kerjasama karena mereka sibuk sendiri. Nah, sehingga saya harus belajar sintesis. Sehingga saya belajar sintesis, sehingga ide saya, desain saya bisa saya sintesis. Kemudian baru kita buktikan dengan pembuktian uji efek utama dan efek samping, yaitu dengan hewan coba ya atau preklinis. Nah, ini baru kita kerjasama dengan dosen-dosen di farmakologi ya. Insya Allah waktu itu dapat, dan karena waktu itu sibuk, saya terpaksa kerjasama dengan farmakologi dari USU ya, Profesor Urep dan kawan-kawan kebetulan tertarik, dan beliau adalah reviewer saya waktu dapat hibah dari Kemenkes, sehingga beliau tertarik ya. Sehingga 3 tahun beliau kerjasama dengan saya untuk uji preklinik dengan hewan coba. Nah, kalau sudah sebelumnya juga dari farmasi sini, dari farmakologi ya, unit 5, membantu saya juga untuk uji efek utama, yaitu analgetik antipyretik dan efek samping hepatotoksik. Setelah yakin, kita akan patenkan ya. Nah, baru kita akan lengkapi uji preklinik kita ya. Dan masih ada beberapa yang belum lengkap ya. Profil farmakokinetik, kebetulan alatnya rusak, sebenarnya sudah diajukan ya, dan sudah dikerjakan tapi alatnya rusak, sehingga ini adalah untuk meyakinkan ke investor bahwa molekul kita bagus. Walaupun nanti kalau jadi obat beneran harus diulang ya, harus diulang dengan ACC dari Balai POM. Nah, ini yang apa? Saya berusaha untuk bisa, dan itu tidak mudah karena luar biasa di Indonesia ini ya. Jadi setiap kebijakan itu tidak gampang memang ya. Kadang-kadang perlu power ya, power yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah mempunyai data tadi, itu kita nggak cukup. Kenapa? Karena nanti kalau mau jadi obat beneran, kita harus dibuat atau diproduksi dalam pabrik farmasi. Dan itu juga masalah tersendiri ya. Jadi kalau saya bisa membuat molekul misalnya 1 on ya di lab. Nah, kalau misalnya 1 ton, nggak mungkin saya bikin di lab 1 ton kan. Jadi mesti kita kerjasama dengan teknik kimia. Alhamdulillah karena molekul saya udah saya ganti namanya Algetika. Al itu Tuhan, Getika analgetik antipyretik kiriman Tuhan. Jadi Tuhan Allah yang memilihkan orang-orangnya ya, dan itu sangat luar biasa ya. Orang-orang yang dipilih sama Allah itu irasional, tidak masuk akal ya. Saya bertahun-tahun mencari manajer ya, akhirnya ketemu ya, akhirnya saya menemukan seorang manajer ya, dan manajernya itu bukan seorang dokter, bukan S2, S1, apoteker farmasi, bukan ya. Ya, kalian pasti apa susah nerimanya. Karena siapa? Jadi manajer saya adalah seorang tukang pel di masjid. Nah, dia yang akhirnya bisa apa mencari link ke sana kemari, dan saya sampai bisa berhubungan dengan pemilik industri pupuk urea. Ya, jadi kebetulan saya pakai urea, dan saya dipertemukan dengan pemilik industri pupuk urea. Itu luar biasa ya. Nah, sedang dalam proses kita akan membuat desain industri ya. Kemarin sebenarnya tinggal nunggu pengumuman. Kemarin kalau nggak salah dananya sekitar 900 juta. Itu investornya separuh, dan Kemendikbudnya, Kemendikbud, sekarang namanya gonta-ganti ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek. Itu separuh juga ya, karena nanti akan dibuat scale up atau prototype ya, prototype. Nah, dari prototype itu nanti diharapkan bisa untuk uji klinik ya, fase 1, 2, dan 3. Nah, jadi itu juga karena selama ini memang belum ada, jadi kabarnya masih simpang siur. Kita juga akan ngecek boleh enggak dari desain industri itu kita buat sediaan untuk uji klinik. Ya, ada yang bilang, oh enggak, itu enggak boleh, harus dari industri farmasi yang bersertifikat.
Nah, berarti saya harus menggait salah satu di antara 5 industri yang punya sertifikat CPOB untuk pembuatan BPO, yaitu salah satunya Kimia Farma. Malah kemarin mau salah orang ya. Saya membutuhkan direkturnya, ternyata yang berhubungan selama ini adalah anak perusahaan Kimia Farma yang bekerja sama dengan Korea. Wah, bisa kecolongan. Nah, untung belum terlanjur ya, udah bikin janji terus dibatalkan. Nah, jadi startup art itu seperti ini ya. Adalah konsep yang digunakan dalam proses menilai dan menegaskan langkah baru dan inventif dan merupakan sinonim dari ungkapan prior art. Ya. Ini kata-katanya mungkin agak susah difahami, tapi kalau dengan contoh akan lebih mudah. Ya. Jadi state of the art seperti ini. Nah, jadi kita mengenal pipet ya. Pipet untuk minum itu yang kiri ini adalah lurus ya. Nah, bagaimana untuk orang sakit? Ternyata yang punya ide itu mempunyai ide bahwa itu dikasih cincin ya, cincin-cincin sehingga bisa ditekuk dan jadilah pipet tekuk. Nah, ini yang namanya, jadi yang kiri ini namanya prior art ya. Nah, terus kita menemukan invensi namanya ya, penemuan ya. Yang kedua adalah reed slitting ya. Jadi reed slitting yang model lama itu bisa melorot ya. Kemudian YKK ini sangat terkenal, ini ngasih apa? Kalau ini kita balik itu ada semacam apa? Yang menonjol untuk masuk ke lubang sini sehingga mengunci. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita terapkan ke bidang obat. Sehingga saya mencari obat apa yang punya kekurangan akan saya perbaiki sehingga ditemukan obat baru, yaitu saya coba adalah paracetamol sebagai start of art atau prior art. Nah, apa prior artnya? Kelemahannya adalah hepatotoksik. Hepatotoksik jika diberikan dalam jumlah yang lama, banyak, atau, nah ini yang sering kurang diperhatikan, atau bersama obat yang memerlukan enzim GST, ya, glutathione S transferase, sehingga nanti napkinya ini ya, seperti terlihat di gambar ini, ya, napki di sini ya, napki ini nanti kalau cukup enzim, glutathione akan dikonjugasi dengan glutathione sehingga dikeluarkan lewat urin. Tapi kalau glutathionnya kalah saing dengan obat yang juga perlu, ini nggak kebagian napkinya. Karena tidak kebagian, maka dia akan menyerang sel hepat. Dan itu sifatnya adalah irreversible. Ya, jadi interaksinya terjadi di posisi orto dari OH. Nah, ini yang menyebabkan hepatotoksik. Nah, sebenarnya sudah banyak penelitian yang pengen mengalahkan paracetamol. Hasilnya ternyata lebih banyak yang molekulnya itu menghasilkan lebih poten, tetapi lebih toksik, lebih hepatotoksik. Nah, sehingga satu-satunya adalah kembali ke paracetamol. Nah, itu membuat saya penasaran ya. Jadi dari tahun 79 saya masuk itu paracetamol itu mengganggu saya. Nah, alhamdulillah setelah saya terdampak 20 tahun saya bisa balik ke farmasi dan mewujudkan cita-cita saya untuk memodifikasi paracetamol menjadi obat yang lebih bagus. Nah, jadi ini sebenarnya idenya sangat sederhana. Yang kiri, yang saya tunjuk ini adalah paracetamol ya, struktur paracetamol. Nah, di sini sebenarnya ide saya sangat sederhana. Saya hanya pengen membuat obat yang sama persis dengan paracetamol, tapi aman bagi hepat. Dan caranya sangat-sangat simpel. Ini bukan cara baru. Cara yang sudah sering dilakukan orang ya. Untuk membuat karbakol, merubah asetilkolin menjadi karbakol. Nah, ini saya gunakan untuk mengatasi efek samping. CH3-nya saya ganti dengan NH2. Ya, ini paracetamol. Desain saya yang tengah ini. Ini namanya parahidroksifenil urea. Ya. Parahidroksifenil urea. Ya. Jadi urea yang disusupi dengan parahidroksi penil ya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu maha pengasih dan menyayang. Molekul saya dibelandangkan reaksinya jadi yang paling kanan ya. Awalnya saya kasih kode HP 2009, tapi lama-lama saya nggak enak karena ini kan bukan temuan saya. Ini kan bukan desain saya yang tengah. Yang kanan ini adalah kiriman Allah. Jadi saya nggak enak akhirnya namanya saya ganti ya. Namanya saya ganti bukan HP 2009 tapi menjadi Algetika. Filosofinya adalah
al itu dari bahasa Ibrani Tuhan, ketika itu singkatan analgetik antipiritik. Jadi analgetik antipiritik kiriman Tuhan gitu ya. Nah, ternyata ada lagu namanya Algetika, tapi dia beda arti ya. Dia dari Algetis. Kalau ini memang Algetika ya. Nah, ternyata ada lagu Algetika lagunya. Itu lagunya ternyata lagu rock ya. Saya belum sempat nyari apa syair dan maknanya begitu. Nah, jadi ini ya. Jadi ini sebelum apa tadi kan udah di apa? Udah disintesis ya, DG seperti ini. Terus kita ulang dokengnya ya. Kita ulang dokengnya, rapatan elektronnya juga kita hitung lagi. Nah, kita akan memprediksi apakah itu secara molekul dokeng memang lebih bagus ya. Nah, jadi dari hasilnya memang lebih bagus, lalu baru kita buktikan. Nah, setelah saya dapat kiriman tadi alketika, terus saya nambah lagi satu molekul. Ini saya kasih inti bensin satu. Apa yang terjadi? Ternyata dia lebih bagus lagi. Ya. 5 kali potensinya, tapi bahannya lebih mahal ini. Sehingga yang saya tawarkan ke investor adalah yang alketika ya. Dan luar biasa. Apa? Orang yang paham itu bisa dihitung dengan jari. Rata-rata tidak paham ya. Bahkan ada direksi Tempo itu yang dia mendapatkan informasi algetika ini tidak lengkap, sudah ketakutan ya, dia akan terancam paracetamolnya sehingga langsung lari menjauh dan ternyata eh, ketemu ya, sebenarnya ketemu dia sedang berhubungan dengan teknik kimia untuk membuat paracetamol ya, ya jadi eh, padahal dia belum tahu persis tentang algetika. Jadi tapi nggak apa-apa, persaingannya nanti sehat ya. Jadi Tempo nanti akan membuat paracetamol, kita akan membuat algetika ya. Nah, jadi ini sudah ya, sudah dibahas tentang SPDD ya. Nah, jadi ini awalnya itu tahun 2005 itu KIS dan Chandra Sekaran tahun 2002 ya. Itu meyakini paracetamol bekerja dengan menginhibisi COX-3, suatu varian COX-2, COX-1 ya. Nah, ini ditolak sama HIN tahun 2008 karena terbukti paracetamol bekerja secara selektif melalui inhibisi COX-2 dan ini pada manusia. Sehingga saya memakai dasar ini untuk mendesain molekul. Waktu itu kalau nggak salah Prof. Agung masih menulis buku bahwa paracetamol itu bekerja menginhibisi enzim COX-3, suatu varian COX-1. Nah, jadi agak berat waktu itu apa perjuangan saya karena kopromotor saya menulis buku bahwa paracetamol bekerja dengan menginhibisi COX-3, sementara disertasi saya mengacu yang bawah yang 2008 bahwa paracetamol bekerja secara selektif melalui inhibisi COX-2. Ya, alhamdulillah hasilnya lancar. Nah, kemudian tahun 2011 itu Kuresi ya memperkuat penelitian HIN ya dengan dokingnya juga ya dengan software yang lain ternyata di sini memang eh, energinya itu yang paling stabil di COX-2 sehingga mendukung tadi bahwa eh, mendukung penelitian di manusia tadi bahwa memang targetnya ada di enzim COX-2 gitu. Nah, ini gambar apa? Gambar interaksi dengan enzim ya. Jadi enzim itu terdiri dari asam-asam amino. Nah, sehingga di sini ada asam amino ya, seperti misalnya tirosin 348, ada serin 530. Di paracetamol nggak ada serin 530 ya. Dan serin 530 ini adalah fingerprint asam amino yang kalau ada interaksi dengan itu potensinya bagus ya, dan itu terbukti. Nah, kita akan secara in silico saya lakukan docking ya dengan target tadinya enzim siklooksigenase 2 dan enzim sitokrom P452E1.
Ya, jadi untuk efek samping ternyata ada enzimnya sehingga saya juga sebelum melakukan uji preklinik saya bisa melakukan uji in silico dengan docking bahwa molekul saya ini secara docking itu kurang hepatotoksik dibanding paracetamol. Nah, ini yang ligan natif yang molekulnya yang hijau muda, yang luarnya ini adalah enzim siklooksigenase 2. Nah, kita validasi ya, kita ambil, kita jadikan beberapa konformasi, kita kembalikan yang paling dekat NMSD-nya itu yang kita pakai untuk validasi. Nah, di sini didapat 1,2183 sehingga kita bisa melanjutkan docking molekul desain. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan molekul docking desain ya. Jadi kita bandingkan dengan paracetamol ya. Jadi di sini ada dua yang ingin saya buktikan yaitu HP 2009 masih pakai kode HP 2009 waktu itu dan MH 2011. Dan ini hasilnya ya. Jadi ligan natif S58 itu minus 71, paracetamol minus 67, Algetika atau HP 2009 itu minus 85, MH 2011 minus 95. Jadi makin minus makin stabil interaksi obat reseptor dan potensinya makin poten. Dan ini akan kita buktikan secara preklinik atau hewan coba. Nah, ini interaksinya dengan software ya. Ini MH yang tadi HP 2009. Nah, kemudian hepatotoksiknya juga kita simulasi dengan docking ya. Kebetulan ada kodenya 3E6I PDB. Nah, sehingga tadi sudah ya bagaimana hepatotoksik itu terjadi karena sitokrom P452E1 dan itu ada kodenya ya 3E6I PDB itu yang akan kita validasi. Nah, ini di RCSB-nya ya, human sitokrom P452E1 membentuk kompleks dengan inhibitor indasol ya. Nah, validasinya cukup valid ya. 0,3278 dan ligan natifnya minus 67. Nah, ini hasil daripada molekul docking terhadap enzim sitokrom P450 2E1 untuk memprediksi efek samping. Di sini kelihatan bahwa skor docking HP 2009 dan MH 2011 ini kurang stabil dibanding paracetamol. Jadi ini kebalikan. Kalau untuk aktivitas itu makin minus makin bagus. Kalau untuk hepatotoksik makin minus makin hepatotoksik. Nah, di sini terprediksi bahwa molekul HP 2009 dan MH 2011 itu kurang hepatotoksik dibanding paracetamol. Ini akan kita buktikan secara hewan coba. Nah, ini jadi kita akan memerlukan ED50 dengan percobaan preklinik dan hepatotoksiknya. Nah, ini hasil interaksi obat reseptornya. Di sini kelihatan bahwa paracetamol itu diikat oleh 8 asam amino ya. 8 asam amino. Nah, sementara HP 2009 diikat oleh 10 asam amino. Di sini ada serin 530 dan asparagin 382. Nah, adanya serin ini adalah tadi sudah saya katakan dia menunjukkan analgetik yang bagus ya. Kemudian yang MH itu ada juga ya penambahan ya asparagin 382, kemudian serin 530 dan glisin 208 dan fenilalanin 518. Dan ini terbukti dengan ED50-nya ya. Jadi makin banyak enzim yang mengikat obat, ternyata skor docking-nya makin minus di sini. Dan ED50-nya makin kecil ya. Jadi kalau makin minus berarti makin bagus sehingga ED50-nya makin kecil. Jadi terbukti ini tentang uji aktivitas sebagai analgetik. Nah, ini cara mensintesisnya yang kita kalian sudah ngambil belum ya? Ada mata kuliah nggak? Desain sintesis ada?
Sintesis ada Pak. Ada. S2 ya? S2 Pak. Tapi yang dua peserta lagi nggak ngambil. Saya yang ngambil. Oh iya iya. Jadi itu kalau mau apa? Kalau mau menemukan obat ya wajib wajib ngambil karena nanti kita akan apa? Membuat istilahnya mensintesis yaitu dengan apa? Desain sintesis ya dengan diskoneksi namanya ya. Ini langsung apa? Banyak aja. Jadi intinya adalah nanti akan kita buat dari para aminofenol dan urea ya. Urea sehingga menjadi 1,3 bis para hidroksifenilurea. Nah, di sini saya bisa secara apa? Secara garis besar saya bisa menyatakan molekul saya lebih murah dibanding paracetamol. Kenapa? Karena saya pakai urea di sini. Sementara paracetamol itu pakai para aminofenol dan asetat anhidrat. Harga asetat anhidrat itu lebih mahal dibanding urea. Saya hanya tahu garis besarnya. Nah, saya bilang sama orang teknik kimia, saya butuh ahli ekonomi untuk ngitung sebenarnya lebih murahnya itu berapa. Nah, kata orang teknik kimia, Pak Hari nggak usah nyari ahli ekonomi, kami bisa ngitung katanya. Nah, itu kata Prof. Wahyudi dari teknik kimia yang kerjasama sama saya. Ternyata ada yang lebih hebat lagi, mahasiswa beliau, dia mahasiswa maksudnya alumni ya, alumni S1 Teknik Kimia. Tapi kalau saya lihat beliau ini Pak Nur Hadi Budi ini seperti Rocky Gerung ya, Rocky Gerung. Jadi dia S1 tapi ilmunya luar biasa karena dia pengalamannya luar biasa. Dia mendirikan industri kimia di beberapa negara dan beliau itu yang pertama kali apa namanya bilang sama saya kalau beliau ingin investasi di bidang obat. Kebetulan saya juga perlu investor, jadi nyambung gitu ya. Itu karena Allah itu yang menemukan ya. Dan beliau sekarang ibaratnya jadi promotor promotor algetika ya. Jadi kalau orang sekolah S3 itu biasanya tergantung promotornya lulus enggak. Nah ini algetikanya beliau saya tunjuk jadi promotor ya. Jadi berhasil tidaknya itu sangat tergantung beliau. Dan alhamdulillah ya beliau juga sudah menyanggupi untuk berinvestasi, tapi ternyata temannya lebih anu lagi ya, lebih militan lagi ya. Namanya langsung mau transfer ke rekening ya, Pak Budi namanya itu. Oh nanti aja hari Rabu. Sekarang baru Selasa ya. Nah ternyata Pak Budi itu bisa menghitung, bahkan dia bisa menghitung berapa biaya paracetamol untuk bikin paracetamol per kilo. Itu ternyata sekitar 430 kalau nggak salah ya. Sementara biaya per kilo untuk membuat Argetika itu 120. Nah, jadi apa? Jadi sangat-sangat murah ya, sangat murah. Nah, saya juga nggak semula saya nggak nyangka kalau bisa sampai menghitung seperti itu ya. Semuanya ini karena molekul Allah, jadi Allah yang memilihkan orang-orangnya. Nah, ini saya pakai penggunaan kimia komputasi Marsvinskite untuk optimasi rendemen. Jadi kita kalau molekul kita dibuat dengan katalisator asam atau basa itu kita bisa menggunakan komputasi untuk memprediksi kondisi reaksi. Salah satunya adalah pH di sini ya. Jadi pH sehingga kalau bahannya mahal tidak menghabiskan uang ya. Nah, tapi karena itu untuk penelitian, maka saya coba kalau pH 5, 4, 3, 2, 1 itu bagaimana? Oh, di percobaan itu yang paling bagus 1. Ternyata kalau saya hitung dengan komputasi juga di situ. Berarti untuk selanjutnya kita nggak perlu percobaan yang banyak, cukup dengan komputasi bisa kita tembak prediksinya. Nah, ini apa? Ini penjelasannya bagaimana dia dipengaruhi oleh beberapa faktor produknya, yaitu di sini adalah NH3 ya. Jadi NH3 itu dari urea itu kita keluarkan ya, kita keluarkan. Jadi urea itu kalau dipanaskan jadi asam isosianat ya. Yang ini, yang bawah ini. Jadi asam isosianat dan asam isosianat ini dan urea. Bukan, dan NH3. Nah, NH3 ini harus keluar. Kenapa? Supaya isosianatnya jadi.
Ini yang akan bereaksi dengan para aminofenol ya. Nah, sehingga perlu optimasi jumlah mol urea ya. Nah, sehingga seperti itu. Dan NH3-nya sementara dibuang, tapi ternyata NH3-nya nanti akan kita manfaatkan. Akan kita tangkap dengan sulfat sehingga jadi pupuk dalam bentuk larutan ya. Amonium sulfat, dan itu bisa untuk pupuk ya, bentuknya cairan. Nanti bisa disemprot untuk tanaman begitu ya. Jadi tapi sementara belum kita kelola itu ya. Masih tergantung jumlahnya nanti. Kalau jumlahnya mencukupi baru akan jadi pupuk. Nah, ini beberapa yang saya lakukan pada pH 3 ya, dengan waktu reaksi tadi yang penguapan tadi ya. Ternyata randomnya terjadi di 30 menit ya. Jadi akan kita panaskan untuk mengeluarkan amonia NH3 tadi selama 30 menit. Dan ini pada pH 3 juga, kemudian refluxnya 1 jam ya. Reflux kita pakai reflux 1 jam dengan perbandingan urea 2:6, 2:8 dan seterusnya ya. Nah, sehingga di sini terjadi antara 2:9 dan 2:10 ya. Nah, ternyata ketemunya optimalnya adalah perbandingan mol para aminofenol ya dan urea itu 2:9,5. Kenapa tidak stokiometri? Karena ureanya itu kita nggak tahu persis yang menguap itu berapa, sehingga kalau pakai asam isosianat kita bisa stokiometri, tapi pakai urea nggak bisa. Kenapa? Kalau pakai isosianat itu ya pertama sangat beracun, kemudian dia mudah menguap, jadi takut tidak terkendali reaksinya, sehingga saya memilih pakai urea. Nah, sehingga singkat ceritanya ini pakai software ini Marvin Seket ya, gimana kita memerlukan ion ya, ion yang terprotonasi pada N ya. Ini sempat penguji saya sempat nggak percaya. Ini nggak mungkin jadi Pak Hari. Ini kan N-nya itu kan nanti elektronnya mau disumbangkan ya, mau disumbangkan ke karbonil. Ini terprotonasi nggak mungkin jadi ya. Tapi saya udah nyoba jadi. Jadi rupanya terjadi keseimbangan ya, terjadi keseimbangan sehingga untuk bisa bereaksi dia harus bentuk larutan. Nah, supaya larut dia harus terionisasi. Nah, jadi akhirnya terbukti kalau memang bisa ya, bisa. Nah, ini bedanya molekul saya dengan yang dipatenkan sama Fred Applegate. Jadi sebenarnya molekul yang sama ini tahun 59 sudah dipatenkan sama Fred Applegate, orang kimia. Dia membuat dari COS ya, para aminofenol dan COS. Nah, saya bikin para aminofenol dan dari para aminofenol dan urea. Jadi cara bikinnya yang saya patenkan. Kalau molekulnya nggak bisa karena sudah pernah dipatenkan sama Fred Applegate tahun 1959. Ya. Nah, ini di sini kelihatan ya yang terionisasi yang tengah itu adalah 100% pada pH 1.00 ya. Jadi saya kondisikan pada pH 1 ya, sehingga maksimal hasilnya. Nah, ini hasilnya sehingga randomnya bisa 99% ya. Ini skala lab. Nah, kita akan konfirmasi ke scale up ya di industri. Jadi kita insya Allah tahun ini akan membuat scale up dengan produksi 2 kilo per bed ya. Jadi reaksinya per bed 2 kilo. Ya, kira-kira kalau 2 kilo itu diperkirakan setahunnya sekitar 2 ton aja ya. Jadi bisa kita tingkatkan kalau melihat kebutuhan pasar. Nah, jadi sintesisnya terjadi pada waktu penguapan 30 menit, pH 1, waktu reflux 1 jam, perbandingan mol 2:9,5, dan randomnya di lab adalah 99,49%. Nah, kita akan konfirmasi uji in vivo ya. Tadi kan baru ED50, sekarang kita konfirmasi hepatotoksiknya. Nah, ternyata di sini paracetamol toksik yang HP 2009 atau alketika kurang toksik ya, dan
H2011 juga kurang toksik. Ini melibatkan mahasiswa S1 ya, dari Sudewi dan Hesti ya, dan Hesti untuk hepatotoksik. Ya, Sudewi ini awalnya berteman dengan Marta ya, Marta Ningtyas untuk antipiritiknya ya. Ini yang kita tampilkan adalah yang analgetik ya, sama hepatotoksik ya. Nah, di sini yang MH itu yang neliti skripsinya adalah Sofiana ya. Sofiana dan Hesti di sini. Nah, ini ternyata ada molekul di jurnal yang bawah ini. Ini adalah turunan para amino fenol juga ya. Jadi di sini CO di sini tapi panjang sininya panjang ya. Nah, ya. Dan itu memenuhi teori yang saya sampaikan ya bahwa skodokingnya dia lebih stabil dan skodoking hepatotoksiknya kurang sehingga uji in vivo-nya juga cocok gitu ya. Tapi ini kelihatannya cara sintesisnya lebih susah dibanding alketika. Nah, ini masuk jurnal Elsevier ini. Saya lupa nama penulisnya. Nah ini apa? Namanya Anthony ya. Anthony tahun 2007 ya. Nah, jadi skodokingnya molekul 5A yang saya kode 5A punya Anthony ini -86. Ini lebih stabil dari paracetamol. Ya, dan uji prekliniknya juga sesuai ya, lebih ED50-nya lebih kecil dari paracetamol ya. Dan efek sampingnya juga sudah dibuktikan ya. Efek sampingnya sudah dibuktikan lebih kecil dibanding paracetamol punya Anthony ini. Nah, ini apa? Hasil hati hepatotoksik ya. Jadi di sini kelihatan bahwa yang C ini adalah paracetamol ya. Di sini kelihatan ini dibantu oleh dokter hewan ya, dari kedokteran hewan ya, yang menganalisis kondisi hati setelah terpapar paracetamol dengan dosis yang sama dengan HP 2009 ya. Jadi yang A ini adalah normal kontrol, yang B ini alketika atau HP 2009, yang C ini adalah paracetamol. Jadi antara docking dan preklinik atau uji dengan hewan itu adalah sinkron ya, sinkron. Kalau ini yang MH ya, yang MH juga ya. Jadi ini yang C kelihatan banyak rusak hatinya ya. Yang A ini kontrol, yang B ini adalah MH 2011. Nah, ini masuk ke 107 inovasi Indonesia ya, 2015 ya. Jadi judul ilmiahnya itu urea sebagai bahan baku analgetik unggulan. HP 2009 ini judulnya. Sama panitia tanpa konfirmasi judul apa populernya menjadi turunan pupuk pencegah ambruk. Ya, kok jadi kayak gitu. Tapi ya mau yang bikin buku gitu ya gimana lagi. Nah, yang MH 2011 juga masuk ke 106 inovasi Indonesia 2014. Jadi masuknya duluan MH 2011. Padahal itu adiknya sebenarnya kan, urut-urutannya kan dari HP 2009 baru MH 2011. Tapi masuk inovasinya duluan MH 2011. Nah, ini patennya ya, patennya tanggal penerimaannya 2013 ya. Jadi GNT-nya 2018. Jadi 5 tahun ya, 5 tahun. Ini habis masa patennya 20 tahun lagi berarti tahun 33. 2033. Sekarang 2000 masih 10 tahun lagi ya. Nah, insya Allah sebelum 10 tahun sudah produksi, jadi masih dapat royalti. Amin. Ya. Jadi kalau dapat royalti lumayan ya, bisa untuk anak cucu. Nah, ini desain saya yang lain, ada HPS 2014 B, C, D, E, F, G ya. Ini bagus-bagus semua ini ya, tapi masih bentuk desain belum saya sintesis.
Nah ini struktur molekulnya ya. Ya, jadi ini hasil interaksi dengan leak plot ya. Jadi leak plot ini cukup banyak digunakan untuk di jurnal-jurnal karena sangat simpel ya, dan dia gratis, hanya perlu email institusi sehingga kita punya lisensi akademik. Nah, alhamdulillah saya selesai S3 cukup lama, 6,5 tahun, karena yang 4 tahun itu menjalankan ide dari promotor saya yang saya nggak berkenan di hati, sehingga selama 4 tahun saya apa eh, sodakos sama anak S1 ya, mereka dapat kalau nggak salah 15 orang dapat A semua, cum laude semua. Saya nggak dapat data selama 4 tahun. Untungnya saya gerilya dengan ide saya. Jadi begitu promotor saya pensiun, saya pindah promotor dengan ide saya. Alhamdulillah promotor yang baru sangat baik ya, mau menerima ide saya, walaupun cukup lama, meyakinkan hampir setahun ya. Dan akhirnya S3 saya menghasilkan permohonan paten 3, ada buku 106, 107, kemudian ada beberapa penghargaan. Jadi dan insya Allah akan jadi obat. Mohon doanya akan jadi BBO Hari Anak Bangsa. Ini alhamdulillah sudah dekat-dekat. Nah seperti itu. Ada pertanyaan? Mau bertanya Pak? Ya silakan. Ini kalau misalnya kita dapat target pensiunnya, itu gimana ya kita mau misalnya mengganti gugus-gugus dari obat senyawa penentunya itu Pak? Ya jadi kalau saya dalam hal ini itu saya lihat karena penuntunnya paracetamol, jadi saya perhatikan bagaimana proses hepatotoksik paracetamol. Itu yang saya pelajari, ternyata dia adalah napkinya itu ya, napkinya. Nah, sehingga saya telusuri, oh penyebabnya ini adalah gugus karbonil. Bagaimana kalau karbonil ini dia akan nyedot inti bensin, bagaimana kalau CH3-nya saya ganti isosternya. Dan di mata kuliah kimia medisinal itu ada topik namanya isoster ya. Itu kalau diganti itu bisa merubah sifat molekulnya. Khasiatnya tetap ya. Kayak misalnya klorbutamid. Tolbutamid diganti klorbutamid ya. Kalau tolbutamid itu CH3 itu nanti teroksidasi dalam metabolisme sehingga bisa kita ganti dengan isosternya yaitu klor, sehingga antidiabetik yang namanya klorbutamid itu lebih durasinya lebih lama sehingga pemberiannya bisa yang tadinya 3 kali misalnya jadi 2 kali. Jadi sangat-sangat tergantung dari kasusnya ya, dari kasusnya. Kita harus lihat dulu kasusnya seperti apa. Nah, bedanya penelitian saya dengan terdahulu itu orang peneliti yang sebelumnya itu selalu memasukkan gugus di inti bensin. Kalau saya enggak, masalahnya bukan di situ. Jadi saya masalahnya adalah menggantikan CH3 dengan isoster NH2. Tapi apa yang terjadi sama Allah dibelandakan jadi lebih bagus lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa apa? Bisa ngecek permasalahan obat yang jadi penuntut itu di mana begitu. Kalau misalnya obat misalnya mefloquine itu misalnya resisten. Oh, berarti kalau resisten kita harus ganti bentuk molekulnya. Berarti molekulnya harus beda molekulnya. Targetnya sama nggak apa-apa. Jadi pakai kode PDB yang sama dengan mefloquine nggak apa-apa begitu. Ada lagi? Kalau misalnya pengen tahu database Isoster itu gimana ya Pak? Mau nyari maksudnya Pengen tahu tentang apa? Isoster Pak. Oh, isoter. Mengganti Eh, pernah ikut kuliah saya nggak ya? yang mana Pak? Kuliah saya dulu S1-nya di mana? Saya satunya di UI Pak, bukan di UGM. Oh iya. Jadi sebenarnya ada di YouTube saya ada itu ya. Jadi apa namanya? Desain dan pengembangan obat itu di sana itu ada apa? Tentang isoster ya, tentang isoster. Kalau nggak salah di kuliah online saya
Itu ada di YouTube saya ada juga kelihatannya ya. Nanti saya kirim di grup ya tentang isoster ya. Jadi di sana saya mengembangkan bahwa eh, penemuan obat dari yang sederhana sampai ke CADD. Nah, sehingga di situ saya bahas betul tentang isoster ya. Jadi mungkin bisa isoster coba saya cari di YouTube ya. Di YouTube atau di sini ya. Biar bisa lihat ya. Jadi di sini akan saya share screen. Saya akan saya carikan di YouTube ya. Kita cari di YouTube tentang ini. Nah, di sini ada video. Jadi biasanya di kuliah perdana itu suka saya bahas ya. Kuliah perdana kedua itu apa? Nah, ini kayaknya di UMY ini juga ada ini ya. Jadi ada beberapa yang sama ya. Ini mungkin kayaknya ada juga ini. Penemuan obat dari sederhana ya. Ini kalau kita klik. Nah, jadi ini saya kirim ke grup aja ya. Nanti biar nggak menghabiskan waktu. Nah, nanti diputar di grup ya. Di grup. Mana? Kuliah. Nah, ini kuliah saya di UMY ya. Di UMY. Ada nggak ini? Isoster. Oh, ini ada. Nah, ini isoster nanti ya. Iya, jadi nanti bisa diputar ya, bisa diputar. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mana tadi YouTube-nya? YouTube apa namanya? Ada pertanyaan lagi ya? Sudah saya kirim ya, nanti bisa diputar di grup kuliah ya tentang cara penemuan obat dari yang sederhana sampai CADD ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain ada? Belum, Pak. Belum ya. Ya, jadi nggak ada yang nanya ini asal usul molekul ya. Biasanya sudah saya tawarkan pada kelupaan gitu ya. Jadi kita itu eh, molekulnya kok bisa gitu dari mana? Nah, kadang-kadang ada yang nanya gitu kan. Nggak ada yang nanya. Ini ada yang Boleh, Pak, kalau mau dijelaskan, Pak. ya jadi ini ada yang belum masuk atau sudah? Ada yang waiting ini siapa ya? Saya, Pak, via laptop. Oh ya. Ya, jadi sebenarnya memang itu tergantung jam terbang ya, jam terbang. Jadi itu saya dapatkan awalnya itu yaitu dari saya menemukan algetika. Itu kan saya punya pengalaman bagaimana menghubungkan antara N ya, N dengan C ya. N dengan C. Jadi N-nya itu dari para aminofenol terhubung dengan C karbonil dari urea. Nah, sehingga saya punya pengalaman yang sangat berharga bagaimana menyambung dua molekul itu. Sehingga saya tinggal nyari beberapa molekul yang mengandung apa, amina primer ya atau sekunder gitu.
Kemudian dengan urea nyambungnya ya. Ya, dengan urea. Jadi sangat simpel sehingga yang desain saya yang kelihatan rumit tadi sebenarnya satu apa prinsipnya satu sebenarnya ya. Kemudian yang kedua saya punya pengalaman menyambung N dengan boron ya B2O3. Nah sehingga saya tinggal nyari amina primer atau sekunder kita sambung dengan boron jadilah BNCT ya. Jadi sebenarnya simpel ya. Jadi kalau apa pendesain obat itu bisa kita ibaratkan dengan seorang ibu atau remaja putri yang suka bikin kue ya. Jadi kalau ada jiwa desainer itu kalau lihat tepung itu di dapur itu dia akan berkreasi. Ini mau tak bikin kue apa ya? Bolu kukus misalnya atau kue apa gitu. Tapi kalau yang nggak punya jiwa desainer itu kalau ada tepung ya sudah tepung dikasih air terus diaduk-aduk digoreng gitu aja kan. Nah itu bedanya. Jadi saya punya molekul apa ya? Oh molekulnya ini. Kalau saya reaksikan dengan ini kira-kira jadi apa? Nah kemudian saya dokengkan. Oh ternyata bagus. Nah seperti itu. Jadi sangat simpel. Kalau saya berdasarkan selama ini berdasarkan itu apa? Saya pengen buat molekul ini bahannya ini. Atau bisa juga saya punya molekul yang ada apa? Oh bisa tak bikin apa? Nah, bisa juga ya. Dan sekarang ini sangat sangat enak ya. Jadi kalau kita sudah punya molekul apapun bentuknya itu kita bisa prediksi khasiatnya ya. Di YouTube saya ada itu ya. Jadi cara memprediksi aktivitas biologi suatu molekul ya. Cukup dimasukkan canonical smile-nya di pas online, dari pas online asal apa akan muncul target. Kalau nggak muncul target, dia akan muncul protein yang dipengaruhi. Nah, protein itu kita masukkan ke string, nanti akan ketemu target. Nah, sehingga saya membimbing anak S1 ada 16 kalau nggak salah itu saya prediksi pakai dua software itu dan hasil dokingnya bagus sehingga tinggal membuktikan secara hewan coba begitu ya. Jadi sekarang ini sebenarnya gampang menemukan obat. Yang susah itu adalah mencari investor itu ya. Bagaimana meyakinkan investor ya. Nah kebetulan saya karena izin Allah itu ya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa ya. Orang-orang yang luar biasa ikhlas begitu ya. Bagaimana mungkin dia bikin proposal dengan dana hampir 1 miliar tidak ada honornya. Nah, itu kan kalau bukan pilihan Tuhan nggak bisa itu. Siapa sih orang mau bekerja gitu sama sekali nggak ada honornya bayangin. Nah, ngajak mahasiswa saya sampai mikirkan dah, yang mahasiswa ngerjain ini masa nggak dapat honor, dia jaga gini-gini. Alhamdulillah akhirnya dapat jalan keluar juga ya. Nah, jadi memang kesulitannya adalah di dananya investor itu. Investor. Ini saya mohon doa restunya. Saya insya Allah hari Kamis jam 9 itu diminta presentasi di Istana ya dengan Pak Budi. Nah, mudah-mudahan dapat dukungan yang banyak sehingga bisa terrealisir. Karena kalau tanpa dukungan apa orang-orang kuat juga susah ya, menemukan obat itu susah. Karena kita nanti harus masuk ke farmakope kita ya. Jadi algetika harus masuk farmakope, harus cita-citanya akan masuk ke BPJS sehingga bisa berdampingan dengan paracetamol ya. Dan kabar baiknya adalah algetika ini kalau dicampur dengan paracetamol itu lebih poten dibanding formula yang sekarang ini. Formula yang sekarang apa? Paracetamol dicampur sama ibuprofen. Nah itu nanti kalau dicampurnya dengan algetika bukan dengan ibuprofen itu potensinya lebih bagus. Jadi sebenarnya pemilik paracetamol nggak perlu terancam dengan algetika. Karena algetika ini kan kiriman Tuhan, bukan punya saya. Nah, kalau punya saya mungkin merugikan, ini enggak. Jadi luar biasa ini ya. Dan itu baru saya tahu belakang ini, belum ada setahun. Nah sehingga itu yang belum diketahui sama Tempo, sehingga Tempo malah melarikan diri, malah mau bikin paracetamol. Ya, enggak apa-apa ya. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Ini sekarang sudah lebih 40 ya, 38 ya. Jadi
karena kita harus saya harus asar ya. Nanti mungkin kekurangannya nanti akan kita jadikan satu kuliah ya dengan daring ya. Jadi tiap kuliah kan saya 100 menit ya. Nah, nanti sisa-sisanya yang belum terrealisasi itu mungkin akan kita jadikan satu mata satu pertemuan lagi dengan Zoom begitu ya. Begitu? Oke, Pak. Ya. Ya, nanti yang terkait dengan ini nanti saya linkkan ya dengan YouTube saya. Karena di YouTube sudah cukup banyak sekali itu ya. Bahkan ada yang di YouTube saya itu ada yang kalau ikut workshop itu bayarnya 1.250.000 di hotel ya. Kalau yang daring itu bayarnya 1 juta selama 2 hari. Nah itu sempat tidak boleh saya jadikan YouTube karena apa? Panitianya keberatan. Enak dong Pak yang lihat YouTube. Baik modalnya kuota nggak usah bayar 1 juta. Kami kan itu pesertanya bayar 1 juta Pak. Jadi panitianya keberatan. Terus saya hubungi ketuanya. Kebetulan ketuanya teman saya ya, yang sekarang jadi staf ahlinya Kemenkes karena reputasinya itu mendetek COVID itu ya, Bapak Dr. Andani Eka Putra ya. Saya izin supaya dapat pahala, boleh nggak saya di YouTube? Nah, alhamdulillah itu boleh ya. Jika di YouTube itu ada yang 2 hari yang di Fakultas Kedokteran UNAN ya, itu yang sebenarnya bayarnya 1 juta. Kalau yang di hotel 1.250.000 selama 2 hari. Nah gitu ya, nanti saya share di grup kuliah yang terkait dengan topik ini. Bagaimana? Bisa kita akhiri? Oke, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Ya, baik kalau gitu terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan Indonesia nanti harapannya adalah bisa mulai bisa kemandirian bahan baku obat ya. Jadi menurut saya ini untung ada investor yang paham sehingga dia sangat tertarik ya. Walaupun kebanyakan kalau saya ajak ngomong nggak nyambung, biasanya susah Pak Hari, susah Pak Hari ya. Termasuk di farmasi ini, kalau saya ngomong sama dosen-dosen itu pokoknya susah gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah nanti akan bisa terwujud. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Ari. Ya, mari.